DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Kemudian Bapak Eko Sunarsono, sarjana seni, beliau adalah sebagai Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, dan Bapak Ketot atau Pak Ketot yang sebenarnya beliau punya nama Bapak Soekarno. Beliau adalah Wakil Ketua Paguyuban Reok yang ada di Wonogiri sekaligus pelaku seni. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadiran juga kepeduliannya, dan kepada para hadirin yang hadir di Joglo Banteng Gubernur ini, kami mohon semangatnya dengan tepuk tangan yang meriah untuk kita. Baiklah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Saya awali dari Bapak Insinyur Haji Joko Purnomo MH. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Tahun ini disebut orang sebagai tahun politik. Kebanyakan politisi seperti Bapak biasanya hiruk pikuk menarik simpatik. Tapi kenapa Bapak malah sibuk ngurusi seni budaya? Apa yang melatar belakangi? Terima kasih Mas Tolik, Mas Iko, Mbak Rok, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan bahwa DPRD Jawa Tengah di tahun anggaran 2023 ini punya satu kegiatan, nguri-nguri kabudayaan Jawa. Setiap anggota DPRD yang hari ini jumlahnya 120 orang diberikan kegiatan agar melaksanakan kegiatan dialog, sekaligus dilanjutkan pertunjukan pagelaran. Seluruh seni yang ada di bangsa ini kita gali bersama. Tujuan dari kegiatan ini agar seni budaya kita tidak punah. Generasi muda kita sekarang sudah banyak yang justru berkiblat kepada dunia luar. Reok yang merupakan salah satu seni budaya kita yang beberapa waktu yang lalu akan didaftarkan ke UNESCO oleh tetangga kita Malaysia. Wonogiri termasuk salah satu kabupaten yang kemarin juga melakukan progres. Oleh karenanya di bulan pertama tahun 2023 ini saya temanya adalah Paguyuban Reok. Hari ini kita dialog, nanti akan dilanjutkan pagelaran. Perlu juga kami sampaikan, pagelaran ini memang dimotori oleh Paguyuban Gembong Surojoyo. Tetapi yang hadir bukan hanya dari anggota Paguyuban Gembong Surojoyo, tetapi juga dari Paguyuban Reok yang lain. Paguyuban Reok itu terkenal, Mas Solik, terkenal persaudaraannya luar biasa. Krungu kancane reyokan nabuh gong nabuh kendang, orang di kegiatan ditinggal untuk ikut bergabung bersama-sama. Sehat semangat. Ya, mudah-mudahan seni kita tidak hilang di tengah zaman. Hatur nuwun. Dari sekian banyak kesenian yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Surakarta, Pak Joko, kenapa terpikir seni reok yang menjadi perhatian Bapak? Seperti tadi saya sampaikan, saya mengambil reok untuk kegiatan di tahun 2023 ini yang pertama karena satu, di Joglo ini ada Paguyuban Reok. Teman-teman sudah biasa latihan, perlu juga untuk menampilkan hasil latihannya. Yang kedua, seperti kami sampaikan tadi, reok diklaim oleh Malaysia. Maka kita tunjukkan kepada warga masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa reok adalah warisan budaya bangsa, milik bangsa
Indonesia. Mungkin nanti itu bulan-bulan berikutnya kita bilang ganti selain reok. Kata Pak Eko. Terima kasih Pak Joko. Nah, ini Pak, karena untuk melestarikan seni budaya ini kan butuh jiwa-jiwa patriot, jiwa-jiwa seni yang harus lahir dari diri sendiri. Nah, menurut Bapak Joko, mana yang lebih didahulukan? Mengumpulkan generasi tua untuk melestarikan atau mengumpulkan generasi muda dididik untuk mengembangkan seni budaya terutama reok itu sendiri? Dua-duanya harus kita lakukan. Tidak bisa kita kemudian hanya mengumpulkan generasi tua, meninggalkan generasi muda atau sebaliknya. Generasi tua dan generasi muda harus ada yang memfasilitasi, yang menjembatani agar agar generasi tua dan generasi muda ini juga kenal sopo to biyen tukang barongi Wonogiri ini. Tidak ada yang tidak kenal dengan Mbah Harto. Maka generasi muda yang hari ini menjadi seniman reok juga biar kenal dengan pelaku-pelaku seni budaya pada tahun-tahun yang lampau. Oleh karena itu harus ada yang mau memfasilitasi untuk mempertemukan dua generasi agar seni budaya kita tidak mundur tetapi berkembang maju ke depan. Dan kalau berbicara seni, tidak ada yang ngurusi seni itu tidak ombok. Tapi kenapa masih mau melakukan? Ya karena kita senang. Senang itu larang regane kamu. Kalau pengen hasil jangan ngurusi seniman. Tetapi kalau pengen hatinya bahagia, urusilah seniman dan seniwati. Terima kasih Insinyur Joko Purnomo. Baik, hadirin, kita sudah mendengarkan baik dari latar belakang maupun visi dari Pak Joko Purnomo tentang pelestarian kesenian budaya reok. Dan berikut ini kita akan mendengarkan pernyataan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, yaitu Bapak Eko Sunarsono, Sarjana Seni. Ini sebenarnya beliau ini saya mengenal sudah lama sekali, cuma karena beda pangkat saja. Saya pejabat tinggi Pak, kerjanya di udara. Selamat sore Bapak Eko. Selamat sore Mas. Selaku Kepala Bidang Kebudayaan, setelah mendengar paparan atau dari Bapak Joko Purnomo tadi, bagaimana Pak tanggapan penjenengan? Saya pikir tidak berlebihan dan tepat sekali Mas. Jadi bagaimanapun juga potensi yang ada ini bagaimana kita bisa merawat, karena bagaimanapun juga ini sebuah karya yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat mungkin yang namanya reok itu dari iringannya saja sangat sederhana sekali. Namun begitu bunyi itu sangat menyentuh hati dan menarik hati kita supaya kita mendekat dan melihat. Ini sangat luar biasa. Karena untuk menyamakan frekuensi ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Contohnya, kalau kita mencontohkan uyah hasil Mas, dilatih mesti hasil. Tapi kalau kita kowe kena apa? Aku lindung ini piye contohnya? Ini akan sangat sulit sekali. Dan menyamakan frekuensi di sini ini bukan pekerjaan yang mudah. Makanya kami menyatakan bahwa ini sebuah karya yang sangat luar biasa di Ibu. Sehingga sudah sepantasnya kalau kita melestarikan, yang namanya kesenian reok ini syarat dengan makna, makanya disebut sebagai kebudayaan yang adiluhur, karena di situ kita berjalan di etika dan estetika yang ada, terutama muatan lokal, kearifan lokal yang ada di daerah kita. Itu Mas. Terima kasih Pak Eko. Sebenarnya gini Pak, penjenengan selaku person yang membidangi kebudayaan tentu tidak jauh dari kebijakan pemerintah. Nah, langkah-langkah apa sebagai strategi pengembangan kesenian daerah dari pemerintah daerah? Ya,
Yang pertama, Wonogiri ini kan daerah selatan dengan daerah timur itu kan geografisnya beda, otomatis akan memerlukan karakter manusia yang berbeda dan memerlukan jenis kesenian yang berbeda. Nah, langkah yang kami lakukan terutama kita menginventarisir dulu potensi kesenian yang ada seperti apa. Kalau kebijakan yang terkait dengan pelestarian, sebenarnya dalam konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep ekonomi antara produsen dan konsumen. Bagaimana produsen ini memproduksi sesuatu yang nanti bisa konsumen. Sebaliknya juga seperti itu. Bagaimana konsumen ini bisa dikondisikan untuk bisa mengenal paling tidak, lalu mereka akan menyenangi produk daripada produsen ini. Konsep dalam pelestarian tentunya harus nyambung antara yang dilestarikan dan pelestarinya. Langkah yang kami lakukan saat ini, kita mencoba mengenalkan berbagai potensi kesenian daerah ini kepada anak-anak usia dini terutama. Kemarin tahun 2022 kami mengadakan semacam festival tari yang bertajuk tari Kribaning Jaran Bocah. Kenapa harus jalan? Karena yang namanya kesenian yang menggunakan properti kuda hepang ini di seluruh Jawa ada dengan nama yang berbeda. Kita mengenal di Kebumen ada ebek, di Banyumasan ada jaran kor, di Jawa Timur ada jaran sintewere atau apa. Di sini kita mengenal ada jagilan. Di Wonogiri di ujung sana di Joglokan itu ada tari jaran papat. Pola permainannya hampir sama. Yang mendasari itu semua juga sama, tapi sajiannya berbeda. Nah, makanya kemarin kami sebelum mengadakan lomba juga mengadakan workshop dulu, tapi kami tidak melakukan pemberlakuan harus seperti ini, tidak. Jadi formatnya seperti ini, iringannya seperti ini, monggo ditafsirkan oleh para guru seni, terutama pengelola sanggar, untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka masing-masing disesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena potensi dari tiap daerah tentunya mesti berbeda. Nah, ini dilanjutkan dengan kompetisi. Dan hasilnya memang sangat luar biasa. Walaupun kita vakum 2 tahun, tapi selama 2 tahun ini kami tetap melaksanakan festival walaupun secara virtual. Namun tentunya hasilnya juga kurang maksimal. Dan tahun 2022 ini konsep kami sebenarnya awalnya sudah virtual, namun karena sudah mulai dibuka sehingga kami menyelenggarakan non virtual. Dan di situ yang kita hargai dari lomba ini atau dalam pembelajaran kesenian itu sebenarnya tidak hanya hasilnya, tapi proses mereka untuk menjadikan mereka memahami budaya yang sangat luar biasa. Karena di situ akan terjadi interaksi antara anak, bagaimana mereka berinteraksi dengan temannya, bagaimana mereka berinteraksi dengan gurunya dan seterusnya. Dan tahun ini nyambung. Dulu di tahun 2017-2018 Wonogiri pernah menyelenggarakan festival reog, tapi setelah itu putus. Dan kami merencanakan untuk tahun ini kita buka lagi ada festival reog Wonogiri. Ya, sekarang kita tunggu realisasinya. Terima kasih Pak Eko. Nah, sini Pak. Oke lah, pemerintah punya kebijakan. Berarti harus ada semacam kisi-kisi ke bawah. Nah, polisi apa yang harus dilakukan oleh para stakeholder, terutama yang bergerak pada bidang-bidang seni, terutama yang di Wonogiri, kepada para pelaku seni itu sendiri, Pak? Kita selama ini sesama pelaku seni seperti saudara. Jadi kesepakatan yang berkonsep dalam budaya ini di situ tidak ada aturan yang tertulis, tapi rasa dengan rasa. Dan kita sepakat biasa makan seperti yang terjadi hari ini, makan. Jadi
aturan yang tertulis untuk membakukan harus seperti ini, saya pikir itu tidak perlu, karena bagaimanapun juga yang namanya budaya yang mendasari adalah kebersamaan seperti tadi disampaikan oleh Pak Joko Purnomo. Itu Mas Ari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Eko Sumarsono. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti betul-betul realisasi adanya festival reok ini. Dan selanjutnya para hadirin sekalian, saya mohon semangatnya untuk Bapak Entot Sukatno. Beliau ini adalah pelaku seni, terutama seni reok, sekaligus beliau adalah wakil ketua Paguyuban Reok yang ada di Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Maaf. Nah begini Pak Entot, penjenengan sebagai salah satu pelaku dari pelestari kesenian reok. Nah, mendengar reok diklaim sebagai milik Malaysia, sikap penjenengan, perasaan penjenengan itu sendiri, Pak. Terima kasih Pak Bidang. Selamat sore Pak Joko Purnomo. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Bapak. Selamat sore buat teman-teman seniman, seniwati reok Ponorogo yang berada di Wonogiri. Terima kasih waktunya. Dan seperti ini, kalau kita memikirkan diklaim bangsa lain, kalau kita berpikir logika, sebenarnya Malaysia sendiri tidak berani. Sebenarnya tidak berani seharusnya. Karena apa? Sudah hal yang tabu lagi bahwa kesenian reok adalah kesenian yang bersejarah. Jadi memang benar-benar ada sejarahnya dari wilayah Kabupaten Ponorogo. Bahkan sekarang sudah mendunia. Tidak hanya sekarang Pak, perlu diketahui bahwasanya di tahun 94 pernah ikut turnamen bunga di Amerika Serikat. Bahkan tahun 2007 di Perancis ada yang saudara-saudara seniman-seniwati sampai Cina, bahkan ada Singapura. Jadi layak kalau kita selaku bangsa Indonesia, selaku pelaku seni reok untuk memperjuangkan hak milik kita. Semangat dulu Pak Juang reok yang begini. Jadi bagaimana kita bersinergi antara pemain reok yang tua, yang muda, bahkan bersinergi dengan kebudayaan ataupun legislatif maupun eksekutifnya untuk memperkuat, mempersatu, mempertahankan kekayaan khazanah budaya Indonesia. Iya, terima kasih Pak Anton. Nah gini Pak Anton, kan kita ini selaku pemilik terus didaku wong liya tanpa babiku. Perasaan paling dalam penjenengan? Perasaannya sangat marah sekali tentunya gitu. Ya jauh Mas, kalau kita bisa mengibaratkan kita nanti harus dipertaruhkan dengan peperangan. Ibaratnya kami dari pelaku reok siap mempertaruhkan titik darah terakhir. Oke Pak Entot, bagaimana organisasi penjenengan Paguyuban Reok membina generasi muda untuk pendekatannya maupun untuk menumbuhkan rasa cinta melestarikan budaya reok ini pada generasi penerus penjenengan? Iya, ini Pak, sebenarnya kalau masalah reok itu benar yang dikatakan Pak Eko, ada magnet sendiri, ada magnetnya dengan tersendiri. Ada suara gamelan ditabuh, anak kecil saja pasti ingin tertarik, ingin mengetahui mendekat itu. Jadi kami tidak kesulitan untuk membangun generasi muda. Dan kebetulan alhamdulillah dari beberapa tahun yang lalu kita bersinergi dengan kebudayaan maupun pariwisata dan pemerintah daerah. Wonogiri ini menjuarai juara umum yang notabene 3 kali juara 1 berturut-turut. Jadi di Wonogiri ini sangat membanggakan anak-anak muda pecinta seniman
Jadi waktu reoknya sangat membanggakan. Baik, terima kasih Pak Gatot. Satu lagi Pak Gatot, satu lagi yang ingin saya katakan kepada penjenengan. Penjenengan sudah malang melintang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Animo masyarakat di luar negeri, terutama orang asing melihat seni reok yang penjenengan bawa keluar ini bagaimana? Animonya sangat luar biasa. Bahkan walau kami tidak tahu bahasanya, namun antusias pengunjung setiap kami tampil itu sangat luar biasa. Jadi setiap penampilan malah dibuat seperti sirkus. Jadi ada jam pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tanggapannya sangat luar biasa. Bahkan saat kami mewakili turnamen bunga di Pasadena, pernah menjadi juara umum atau juara yang Grandmasternya gitu. Ya, terima kasih. Itulah hadirin cakap-cakap kita kali ini. Dari ketiga narasumber kita menemukan satu kesepakatan bahwa seni budaya harus kita jaga bersama-sama. Setuju ya? Oke, setuju. Nah, pada akhirnya kita juga harus mengetahui sebenarnya apa tuh Pak harapan dan pesan penjenengan untuk generasi muda kaitannya dengan kesenian kebudayaan kita. Saya mulai dari Pak Joko, silakan Pak Joko. Pesan-pesan penjenengan, harapan-harapan penjenengan. Terima kasih Mas Tole. Harapan kami jelas. Hari ini ada kegiatan dalam rangka untuk melestarikan budaya bangsa. Harapan yang pertama adalah budaya bangsa kita jangan sampai punah. Yang kedua, harapan kami agar generasi muda tahu, paham, dan mampu untuk menjadi pelaku daripada seni yang ada di bangsa kita. Jangan sampai justru generasi muda kita kalah dengan kesenian yang ada di negara barat, melupakan seni budaya yang pernah ditelurkan oleh nenek moyang kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini walaupun tidak seberapa mampu untuk kemudian membangkitkan, mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa bangsa kita punya banyak seni budaya yang wajib untuk kita lestarikan. Saya kira itu Mas Edi. Terima kasih Bapak Joko. Berikutnya Bapak Eko Sunarsono. Pak penjenengan selaku wakil dari pemerintah otomatis sangat bertanggung jawab tentang berkembangnya dan terjaganya seni budaya di tanah air. Harapan penjenengan kepada generasi muda, silakan. Begini Mas Edi, yang namanya kebudayaan itu kan merupakan roh dari semua kegiatan manusia. Kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kebudayaan adalah hasil cipta rasa bangsa dan karya manusia. Artinya, apa yang kita lakukan itu adalah budaya. Dan budaya yang ada di Indonesia ini yang melandasi adalah kebersamaan. Maka dengan terbukanya budaya, kita kuatkan persatuan dan kesatuan, kita kuatkan kebersamaan untuk tetap menjaga NKRI tetap menjadi yang nomor satu. Oke, terima kasih. Ada pesan-pesan yang lain Pak Eko? Ada pesan-pesan yang lain untuk generasi berikutnya? Pesan kami kepada teman-teman semua, terutama para seniman reok, jangan pernah malu untuk menjadi seorang seniman. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Joko, memang tidak mudah mengatur seniman. Seniman ada yang mengartikan senang itu teman, tapi nipu dalam arti yang positif, karena kita membuat senang orang lain. Maka dari itu, sekali lagi jangan pernah malu untuk menjadi seorang seniman, karena contoh sudah banyak seniman-seniman yang berhasil, bahkan itu mampu menunjukkan kita berasal dari mana, karakter kita sudah kelihatan juga pada saat tampilan kita. Maka dari itu sekali lagi monggo kita tetap belajar bareng dan tularkan
apa yang menjadi potensi penjenengan untuk terus kita gelontorkan, kita tulari kepada generasi kita, sehingga ke depan tidak akan terjadi klaim seperti Malaysia mengakui itu sebagai warisan budaya mereka. Terima kasih Pak Eko. Giliran Pak Genop ya Pak. Penjenengan selaku, saya anggap selaku orang tua. Orang tua itu kedepannya mesti bakal punah. Apa yang penjenengan tanamkan kepada generasi penerus penjenengan? Ya, pesan saya untuk generasi penerus, jangan mudah puas, dan jangan patah semangat. Intinya kita harus bersatu, saling mengisi, saling melengkapi. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi tetap semangat, jaga kekompakan, pasti kita akan menuju kebersamaan yang lebih sukses. Oke, terima kasih Pak. Baik para hadirin, para pengunjung juga para penonton baik lewat berbagai media di seluruh Indonesia. Karena ini hasil ini akan disiarkan ke seluruh Indonesia melalui berbagai media, yakni dialog media tradisional yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tema merawat, melestarikan dan menampilkan budaya bangsa. Dalam hal ini adalah Reog Gembong Surojoyo.